suaranya. Begini, ketika kakak mengatakan apa kabar adik-adik, kalian harus menjawab, puji Tuhan, luar biasa, saya sehat, saya hebat, yes. Oke, kita coba sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa, saya sehat, saya hebat, yes. Kita patut bersyukur karena kita akan segera pada ujung tahun 2020 dan ujung tahun kalender liturgi gereja, di mana semua itu ditutup dengan hari raya Tuhan Yesus, Raja Alam Semesta. Ya, Yesus adalah Raja, Raja Alam Semesta, Raja di kehidupan kita, Raja dalam iman kita. Nah, kita juga disebut anak-anak raja. Wow, istimewa sekali bukan? Oke, kita akan sama-sama pujikan Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Shalom, anak-anak Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah beserta keluarga kalian. Tentunya hari ini kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi bahagia, sejahtera bersama keluarga. Anak-anak Tuhan yang terkasih, dalam Bina Iman Katolik pada hari ini mengambil sebuah tema Hari Raya Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Nah, sebelum kita memulai kesempatan yang penuh rahmat ini, kita terlebih dahulu mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang tentunya nanti anak-anak bisa mengikuti bersama-sama. Tuhan Rajaku, agunglah namamu, alam raya dan makhlukmu kagum memandangmu. Sama-sama. Tuhan Rajaku, agunglah namamu, alam raya dan makhlukmu kagum memandangmu. Pinter. Ya, baik. Tentunya anak-anak pada kesempatan yang berbahagia ini telah mempersiapkan diri dengan baik. Apa yang harus kalian siapkan pada hari ini? Tentunya adalah hati dan pikiran kita, ya. Dan yang kedua, mempersiapkan iman agar apa yang disampaikan Tuhan di dalam pertemuan hari ini sungguh-sungguh membuat kita semakin dewasa di dalam iman. Anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Nama Yesus Kristus, Tuhan Raja semesta alam, menandakan dan mengatakan kepada kita bahwa Raja semesta alam merupakan sebuah gelar yang disematkan kepada Yesus sebagai Raja semesta alam. Gelar yang diberikan atau yang disematkan atau yang ada di dalam Yesus Kristus sebagai Raja, gelar yang lahir dari iman. Kerajaan Allah yang dibangun oleh iman. Nah, tentunya adik-adik atau anak-anak yang dikasihi Tuhan tidak asing lagi dengan istilah raja. Raja bukan seperti yang ada di dalam dunia ini. Raja yang mungkin sudah kalian dengar, raja-raja yang ada di dunia ini atau berada di Indonesia ini. Akan tetapi, raja yang kita bahas atau yang kita dalami ini bukan berasal dari dunia ini. Hal ini tertulis di dalam kitab atau di dalam Injil Yohanes bab 18 ayat yang ke-36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Artinya bukan dari dunia ini. Apa yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada kita? Yesus sebagai Raja adalah Alfa dan Omega. Artinya seluruhnya total dan akhir dari penciptaan yang ada di dunia ini. Nama Yesus sebagai Raja, sebuah nama yang penuh dengan kehormatan, sebuah nama yang perlu diagungkan, dimuliakan. Itulah sebuah gelar yang diberikan kepada Yesus. Raja di sini juga bisa diartikan secara pribadi, yaitu di mana kita dikuasai oleh ego, ya, oleh aku. Akulah yang berkuasa, egolah yang berkuasa. Sehingga jika kita takluk kepada egoku atau kesombonganku atau karena aku, maka yang ada adalah kebencian, yang ada adalah keputusasaan, yang ada adalah amarah, yang ada adalah sakit hati. Karena apa? Karena ego kita menjadikan raja menguasai kita semua. Ya, akan tetapi jika seluruh hidup kita dikuasai Yesus sebagai Raja, maka kedamaian, kebahagiaan ada di dalam hidup kita. Nah, akan disampaikan bahwa yang diberikan kepada Yesus ada 3 hal, yaitu nama, wilayah, dan kekuasaannya. Tadi sudah disampaikan bahwa nama yang diberikan gelar kepada Yesus sebagai Raja memang nama yang perlu diagungkan, dimuliakan, diluhurkan. Dan wilayah adalah seluruh kekuasaan alam semesta ini. Kemudian di dalam nama wilayah ada
terdapat daya kekuasaan, di mana daya kekuasaan ini takluk di bawah kekuasaan Yesus. Semuanya dan segala-galanya berada di dalam Yesus. Dan di dalam hari raya Tuhan Raja semesta alam ini, gereja mengajak kepada kita, kepada anak-anak Tuhan, untuk menyadari apakah aku itu dipimpin oleh Yesus sebagai Raja, atau aku dipimpin oleh egoku secara pribadi. Ya. Kemudian secara sosial, apakah aku melihat kehadiran Yesus dalam relasiku dengan sesama? Hal ini dibuktikan dan dicontohkan kepada Suster Teresa dari Kalkuta. Pada saat Suster Teresa ini menolong, membantu orang-orang yang bersakit kusta, orang-orang lepra, dia melihat orang itu dan bersembah sujud. Karena apa? Karena Suster Teresa melihat kehadiran Yesus di dalam diri sesama atau di dalam orang yang sakit itu. Ya, menemukan kebaikan-kebaikan Yesus di dalam sesama kita, terutama kita menemukan kebaikan Yesus, kemurahan hati Yesus, ya, kemudian kemesraan Yesus itu kita temukan di dalam orang tua kita. Anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah kita menyadari kehadiran Yesus di dalam alam semesta ini, di mana kita melihat, kita menyaksikan yang ada di alam semesta ini, cakrawala, langit, kemudian tumbuh-tumbuhan, tanaman, ya, apakah kita menemukan Yesus di sana? Alam semesta ini merupakan sapaan Allah, kata-kata Allah yang tak tertulis di dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam perayaan hari raya Tuhan sebagai Raja semesta alam, mau mengatakan kepada kita semua, sudahkah kita mentahtakan Yesus sebagai Raja di dalam hati kita? Apakah kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus sebagai Raja yang menguasai hidup kita, yang memimpin hidup kita, untuk menciptakan suasana hati yang damai, yang bahagia? Apakah kita sudah mentahtakan Yesus di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, untuk lebih berarti hidup ini dengan berbuat kebaikan kepada sesama? Anak-anak Tuhan yang terkasih, apa yang dapat kita lakukan di dalam pesan hari raya Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam ini? Dengan kata lain mau mengatakan bahwa kita harus memampukan diri, menghadirkan Tuhan, mentahtakan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Bukan ego kita, bukan keakuan kita, bukan perasaan yang selalu menang, bukan pikiran perasaan yang selalu menuntut orang lain. Bagaimana kita membangun diri di dalam kerajinan kita, di dalam semangat kita, di dalam ketaatan kita, di dalam kesungguhan kita. Itulah kita menempatkan Yesus sebagai Raja di dalam hati kita. Semoga di dalam refleksi iman, dalam rangka memperingati hari raya
Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam ini, yang merupakan akhir dari tahun liturgi, dan kita memasuki tahun liturgi yang baru dan akan diawali dengan masa Advent ini. Semoga dengan daya kekuatan Allah di dalam diri kalian, walaupun sebagai anak, kalian mampu memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus di dalam keluarga, yang terdekat, di dalam kehidupan kalian. Tidak rewel, tidak malas, tidak membantah, ya, kemudian tidak mau hidup seenaknya sendiri. Akan tetapi kita merubah supaya Yesus mengendalikan hidup kita untuk menjadi lebih baik. Itu ya, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semoga nilai-nilai hari raya Yesus Raja semesta alam ini semakin mendorong kita untuk lebih mentahkahkan Yesus di dalam batin kita, di dalam iman kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita. Dan saya yakin kepada kalian semua, karena kalian semua adalah anak-anak yang diberkati Tuhan, yang dirahmati Tuhan, dan yang senantiasa dipimpin oleh Tuhan melalui kedua orang tua kita. Saya yakin kamu pasti bisa memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan dengan kata-kata yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik pula. Ya. Sebelum kita akhiri, mari kita nyanyikan dan memuji Tuhan dengan lagu. Tuhan Rajaku, agunglah namamu, alam raya dan makhlukmu kagum memandangmu. Sama-sama. Tuhan Rajaku, agunglah namamu, alam raya dan makhlukmu kagum memandangmu. Baik, terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang terkasih. Semoga berkat renungan Hari Raya Yesus Kristus Tuhan Raja semesta alam ini memberikan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap sehat, tetap semangat, tetap di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri acara ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa bersama. Mari kita bersikap doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkaulah Raja alam semesta. Engkaulah yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya. Kami pun telah Kau pilih menjadi seorang anak raja. Bimbinglah setiap langkah kami, agar kami menjadi anak raja yang baik. Kuasailah hati kami, agar kami tetap berjalan di tempat yang terang, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.